Halo anak-anak, apa kabar? Semuanya sehat? Nah, hari ini Miss Novi mau cerita tentang beaver. Tapi sebelum Miss Novi cerita tentang beaver, Miss Novi mau mengulang dulu. Ingat ya? Masih ingat ini hewan apa anak-anak? Ini adalah rusa ekor putih. Rusa ekor putih itu punya sifat apa ya? Yo, masih ingat? Nah, rusa ekor putih itu punya sifat penuh perhatian atau attentiveness. Dia punya telinga yang tinggi untuk dia memperhatikan sekelilingnya. Yang kedua, apa ini? Gajah atau elephant. Elephant siapa tahu? Elephant ini adalah binatang yang apa? Elephant adalah binatang yang taat atau obedient. Dia selalu taat kepada pawangnya yang memelihara dia. Yang ketiga, apa ini anak-anak? Ini adalah singa atau lion. Siapa masih ingat? Lion itu hewan yang jujur atau truthfulness. Singa tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia kalau lagi marah, ekornya pasti naik ke atas. Kalau dia lagi kenyang, sudah makan, perutnya kenyang, ekornya pasti melenggungnya ke bawah. Yang keempat, siapa tahu ini hewan apa? Porcupine. Porcupine atau landak. Porcupine ini adalah hewan yang tahu berterima kasih atau grateful. Nah, masih ingat lagunya? Oe, oe, yum. Oh, oh, yum. Oe, oe, yum. Oh, oh. Di sepanjang jalannya dia selalu nyanyi. Berterima kasih. Walaupun tubuhnya penuh dengan duri, tapi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang selanjutnya, hewan apa anak-anak? Burung pelikan. Burung pelikan ini adalah hewan yang murah hati atau generosity. Dia selalu mencari ikan buat anaknya. Kalau dia cari makan buat anaknya, dia selalu simpan di kantong paruhnya. Nanti kalau sudah ketemu anaknya, dia buka mulutnya yang lebar, kemudian paruhnya anaknya ini dimasukkan ke kantongnya mamahnya. Kemudian ikan di dalamnya diambili sama anaknya. Mamahnya ini murah hati. Nah, selanjutnya, siapa tahu ini hewan apa? Tupai atau squirrel, nine squirrel. Squirrel ini adalah hewan yang tertib atau order lines. Dia selalu tertib. Masih ingat ceritanya Miss Novi? Si tupai ini tertib rumahnya. Ada tempat untuk mandi sendiri, ada tempat untuk pup sendiri, buat bobok juga tempatnya sendiri, buat masak, buat taruh makanan dia punya tempat sendiri. Nggak ada si tupai ini maemnya di tempat tidur. Apalagi kalau dia mau masuk ke rumah, dia pasti hentak-hentakan kakinya supaya kotorannya di kaki nggak ikut masuk. Kenapa? Karena nanti kalau kotorannya ikut ke bawah masuk, nanti pemangsanya yang suka makan squirrel nanti ada bau squirrel ya. Berarti di sini rumahnya squirrel. Nanti squirrelnya bisa ditangkap. Makanya squirrel ini adalah hewan yang tertib. Dia selalu mengatur rumahnya sedemikian rupa supaya bersih agar si pemangsa tidak bisa menemukan rumahnya. Nah, tiba saatnya kita mau belajar satu hewan yang namanya beaver. Anak-anak pernah belajar Mr. For Beaver. Beaver ini adalah hewan yang diligent. Dia hewan yang punya ketekunan. Tekunnya karena apa ya? Dengerin ceritanya ya. Nah, kita mulai. The Story of Beaver.
Nah, pada musim panas, si beaver ini dan teman-temannya dan keluarganya dia selalu rajin. Dia selalu tekun mengumpulkan batang pohon, bahkan ranting-ranting pohon. Dia makan tuh, lihat gambarnya. Dia makan si pohonnya itu pakai giginya sampai runcing kayak pensil. Kemudian nanti lama-lama batangnya roboh dan dia bersama saudara-saudara dan teman-temannya dia ini bawa batang dan ranting-rantingnya ke danau. Karena si beaver ini suka bikin bendungan, suka bikin dam atau bendungan karena dia sukanya berenang. Nah, ketekunan si beaver ini nanti akan membuahkan hasil yang positif, hasil yang baik. Mau tahu? Yuk, terus dengerin ceritanya ya. Pada suatu hari, turunlah hujan. Hujan itu turun rintik, semakin deras, bahkan terdengar suara gluduk. Ya kan kalau hujan kadang terdengar suara petir yang sangat keras. Tetapi si beaver tadi dan keluarganya tetap tenang tinggal di dalam sarangnya. Sarangnya hangat, dia tinggal di dalam sarangnya. Nah, kemudian si beaver ini mulai mendengar ada suara air hujan jatuh ke danau. Si beaver mulai senang. Wah, sebentar lagi pasti kolamku penuh dengan air. Mereka senang sekali. Karena apa? Karena sebentar lagi dia punya bendungan yang penuh dengan air. Ketekunannya waktu musim panas membangun dam, pakai batang, pakai ranting, sebentar lagi akan jadi bendungan yang sangat besar. Nah, saat hujan mulai reda, tetapi masih ada sedikit badai, si beaver ini mulai keluar, mulai lihat ke atas. Kemudian mereka mulai cari ranting-ranting lagi, mereka mulai susun yang tinggi di atas supaya bendungannya semakin penuh dengan air. Kemudian ada beaver yang lainnya, mereka turun ke dalam danau, mereka cari mana yang ada lubang, mana yang masih ada lubang, supaya airnya tidak bocor. Mereka ambil lumpur, ditutup itu lubang-lubang yang bocor, supaya airnya tidak bisa bocor dan bendungannya tetap penuh dengan air. Setelah mereka bekerja sama dengan tekun satu dengan yang lain, akhirnya jadilah bendungannya si beaver. Tuh anak-anak lihat. Mereka bisa masuk. Di situ ada rumahnya, di situ ada pintu masuknya. Mereka semuanya senang. Hari itu mereka semua senang karena ketekunannya. Mereka bangun, mereka buat bendungan itu dari batang pohon, dari ranting-ranting. Mereka rajin, mereka tekun. Sejak musim panas sampai waktu musim hujan turun, bendungannya sudah penuh dengan air. Meskipun waktu itu ada badai, tetapi si beaver ini tetap tekun untuk membangun rumahnya. Nah, hari ini kita belajar dari satu hewan yang namanya apa anak-anak tadi? Beaver atau berang-berang. Si berang-berang ini adalah hewan yang tekun. Dia selalu belajar, dia selalu berusaha membangun rumahnya meskipun musim panas, meskipun hujan badai, mereka semua bekerja sama. Akhirnya mereka punya rumah yang bagus, bendungannya yang luas, mereka bisa bermain air. Nah, Miss Novi punya satu ayat hafalan buat anak-anak hari ini. Ya, ayat hafalannya apa anak-anak? Yakobus 1 ayat 12a. Bunyinya bagaimana? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, anak-anak hafalkan. Besok anak-anak di video sama mama. Anak-anak hafalkan ayat ini, kemudian videonya nanti dikirim ke Miss Novi.
Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.